Halo teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya materi berikutnya. Bab kedua yaitu Linux installation. Jadi di bab kedua ini nantinya teman-teman akan melakukan instalasi Linux gitu. Saya akan membuat tutorialnya, nanti teman-teman bisa coba praktikkan langsung di PC-nya ya. Oke, sebelum melakukan instalasi Linux, teman-teman harus melakukan menginstal beberapa preparation-nya ya. Jadi sebelum melakukan instalasi, bagi teman-teman yang pengguna Windows ataupun Mac OS dan yang masih ingin mencoba Linux, tapi tidak ingin menjadikan Linux-nya langsung sebagai sistem operasi primary, ya, atau jadi di laptopnya langsung diinstal Linux gitu, ataupun tidak ingin menjalankan dua operating system sekaligus. Jadi di laptopnya diinstal Windows sama Linux gitu. Nah, teman-teman masih bisa melakukan instalasi Linux, masih tetap bisa ya, dengan menggunakan virtualization manager ya. Itu installnya di laptopnya. Jadi kita install aplikasinya, nanti si aplikasinya tersebut akan membuat sebuah virtual machine ya. Yang dalam arti gambarannya itu kita mau membuat komputer di dalam sebuah komputer kita, gitu ya. Dan antara komputer kita sama si virtual machine itu tetap bisa saling terhubung. Tapi kalau misalkan si komputer yang ada di virtual itu rusak, itu nggak akan berpengaruh pada komputer kita, ya, aman. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang saya cantumkan, ya, pertama VirtualBox, ya, dan juga VMware Workstation. Untuk downloadnya teman-teman bisa langsung aja ke websitenya masing-masing. Misalkan teman-teman ingin mendownload VMware deh, VMware, teman-teman langsung aja download VMware Workstation Pro atau yang Workstation biasa juga boleh. Tapi akan langsung dimasukkan ke dalam yang Workstation Pro gitu ya. Oke, ini VMware. Situs resminya teman-teman tinggal download aja. Download untuk Windows atau untuk Linux. Nah, kan kalau teman-teman pengen install Linux dulu nih, ya udah pilihnya yang Windows. Oke. Nah, kalau VMware ini dia berbayar ya, karena Pro gitu. Workstation Pro dia berbayar. Kalau yang versi gratisnya sepertinya nggak ada ya. Cuma di sini kita bisa dikasih start the free trial. Jadi 30 days trial gitu. Kita bebas menggunakannya selama 30 hari. Setelah itu mungkin lisensinya dicabut gitu ya. Oke, teman-teman bisa nyoba ini. Kalau misalkan mau mencobanya yang versi 30 hari. Tapi Workstation juga ada VMware, ini juga punya yang VMware Workstation Player. Jadi nggak harus yang Pro, yang Player juga bisa. Yang Player ini dia gratis. Ya, non-profit dia gratis, cuman ada perbedaannya ya. Kalau perbedaannya saya kurang tahu apa, karena saya jarang menggunakan VMware Workstation ini. Oke, itu kalau VMware itu bisa pakai VMware Workstation Pro ataupun yang Workstation Player. Untuk tutorial instalasi mungkin nggak akan saya contohkan ya, teman-teman bisa langsung instalasi sendiri aja karena gampang, tinggal di next aja ya. Oke. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin pakai opsi satu lagi, teman-teman bisa download VirtualBox. Nah, teman-teman bisa download VirtualBox. VirtualBox ini juga untuk virtualisasi, sama kayak VMware tadi. Nah, VirtualBox ini gratis, jadi nggak butuh lisensi sama sekali, nggak ada free trial, nggak ada. Dia benar-benar gratis ya. Ini bisa teman-teman download aja. Download Windows Host, tinggal diinstal. Tutorial instalasinya nggak saya buat ya, karena gampang kok. Oke, mungkin itu aja ya. Teman-teman bisa pakai dua opsi ini. Virtualization-nya. Nah, setelah teman-teman melakukan instalasi virtualization, kemudian teman-teman akan melakukan download ISO Linux-nya terlebih dahulu. Ya, kita perlu melakukan download ISO Linux-nya, image-nya gitu.
Jadi kan kalau mau lakukan instalasi kita butuh CD itu. Nah, CD-nya tersebut kita download ya. Di sini saya cantumkan link untuk ke Ubuntu, untuk ke CentOS, untuk ke Red Hat. Atau begini deh, kalau misalkan teman-teman mau nyari sendiri di Google itu bisa aja langsung ketik misalkan Ubuntu download gitu. Nanti muncul nih Ubuntu desktop download Ubuntu gitu. Atau pilih yang get Ubuntu, download Ubuntu, bisa pilih yang mana aja ya. Yang penting dari situs resminya aja, yang ubuntu.com. Nah, misalkan teman-teman pengen download yang desktop, tinggal pilih yang bagian desktop. Nanti dia otomatis melakukan install kayaknya. Melakukan download, sorry. Melakukan download ya. Kalau kita klik download, ini nanti akan melakukan otomatis download. Nah, tinggal ditunggu, dia akan melakukan proses download. Nah, di sini saya gagalkan ya, karena saya udah punya image-nya. Itu untuk yang desktop. Kalau misalkan teman-teman pengen install yang server, tinggal diklik di bagian yang server. Nah, server, terus pilih yang manual server installation, yang sebelah sini. Terus download Ubuntu Server 20.04.3. Ini diklik. Download. Nanti udah otomatis akan melakukan download ya. Nah, di sini saya batalkan lagi ya. Oke, seperti itu kalau misalkan yang Ubuntu ya langsung aja ke website resminya ubuntu.com. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen coba yang Red Hat, itu bisa download Red Hat gitu. Nah, nanti pilih yang developer redhat.com product Red Hat download. Nah, untuk Red Hat sendiri, sebenarnya Red Hat itu adalah nama sebuah company ya. Nah, ISO yang digunakan itu Red Hat Enterprise Linux namanya, RHEL, atau biasa disingkat RHEL ya. Ini adalah produk Red Hat untuk Linux-nya gitu. Teman-teman pilih yang Red Hat Enterprise Linux download. Nah, ini teman-teman milih nih mau versi berapa? 85, 84, atau 9. Tapi 9 itu masih beta ya. Teman-teman silahkan download yang mana. Mas, ini downloadnya pilih yang mana nih Mas? Boot ISO atau apa, pilih yang DVD ISO ya. Kalau misalkan mau installnya itu di VMware, pilih yang DVD ISO. Oke. Ini untuk yang Red Hat. Kalau misalkan teman-teman ingin download yang CentOS gitu, CentOS download gitu. Langsung aja ke website resminya si CentOS. Nah, CentOS sendiri juga banyak produknya. Ada CentOS Stream, ada CentOS Linux. Bedanya apa? Teman-teman bisa cari sendiri lah ya. Perbedaannya apa. Nah, CentOS sendiri teman-teman mau install versi berapa nih? Tinggal dipilih aja. Ya, tinggal dipilih. Tinggal diklik ISO-nya, package-nya, atau order. ISO, package, atau order. Kalau mau download ISO di sebelah sini. Teman-teman tinggal menyesuaikan. Oke, ini untuk link downloadnya ya. Ubuntu, Red Hat, sama CentOS. Teman-teman bisa langsung download image-nya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk mendownload ISO Linux. Nah, kalau udah install Virtualization Manager, download ISO Linux, selanjutnya kita langsung lab instalasi. Yang pertama nanti kita akan melakukan instalasi Ubuntu Desktop, ya. Yang kedua kita akan melakukan instalasi Ubuntu Server. Bedanya apa Ubuntu Desktop sama Ubuntu Server? Dan yang terakhir kita akan melakukan instalasi Red Hat Enterprise Linux, RHEL, gitu ya. Oke. Nah, untuk videonya nanti ini dipisah-pisah ya. Saya pisah per materinya gitu. Oke, akan saya pisah-pisah installnya seperti apa dan bagaimana. Itu akan saya pisah-pisah videonya. Nah, jadi seperti itu ya terkait installation Linux. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, jadi untuk melakukan instalasi operating system Linux, kita perlu menyiapkan virtualization manager terlebih dahulu dan juga ISO Linux-nya. Baru kita melakukan instalasinya di virtualization manager. Oke.
Sampai jumpa lagi teman-teman di materi berikutnya ya.